Kalau kemarin mereka bilang Indonesia menggadaikan harga diri, lalu yang ini apa gitu kan? Menjual bangsanya. Kemarin mereka bilangnya kalau Indonesia menjual bangsanya gitu ya. Lalu kalau ini apa gitu kan? Siap teman-teman, selamat datang lagi di YouTube Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Bareng saya Nani Sena, siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Kali ini teman-teman, dulu kan kita sempat bahas ya, Malaysia pernah ejek Indonesia karena tarif 19% yang didapatkan oleh Indonesia katanya hasil menjual kedaulatan bangsa atau hasil menjual harga diri bangsa Indonesia. Nah, itu banyak sekali ejekan-ejekan seperti itu yang dilontarkan oleh oleh Malaysia ke Indonesia. Gak lama setelah itu, kemudian muncul juga lah hal yang sama, tarif 19% berlaku dengan hasil negosiasi Malaysia dan juga Amerika. Nah, di situ ternyata kebijakan ataupun kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak Malaysia dan juga Amerika itu ternyata jauh lebih parah. Dan sekarang tahu nggak teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Malaysia karena sudah mendapatkan tarif 0% dari Amerika. Luar biasa. Nah, kalau berbicara tarif 0%, teman-teman, siapa sih yang nggak mau tarif 0%? Indonesia juga pasti mau. Negara-negara Asia lain, semua negara kayaknya pasti mau gitu kan dengan tarif 0%. Kalau memang tarif 0% menguntungkan, kenapa di sini Malaysia itu ditekan, bahkan dipaksa untuk setuju perjanjian ini? Oke, ada apa nih? Gitu kan. Tarif 0% siapa sih yang nggak mau gitu kan. Tapi kenapa Malaysia harus dipaksa untuk setuju agar dapetin tarif 0%? Karena kalau secara logika, kalau dikasih tarif 0% itu kan sangat menguntungkan. Nah, sama seperti kemarin, turunnya tarif ke 19% itu kan ada perjanjian-perjanjian tertentu ya teman-teman ya. Nah, termasuk kali ini ada kesepakatan ataupun perjanjian-perjanjian yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Meskipun sifatnya agak maksa gitu kan Amerika ini ke Malaysia. Dan dari dari banyak negara gitu kan yang ditekan untuk kesepakatan ini, Indonesia juga dapat tekanan, Singapura juga dapat gitu kan. Tapi kenapa yang tanda tangan hanya beberapa negara ini termasuk Malaysia ini? Ada Malaysia dan juga Kamboja. Bahkan orang Malaysia itu sendiri menganggap bahwa kesepakatan atau perjanjian Kamboja itu lebih menguntungkan daripada perjanjian Malaysia. Nah, seperti apa teman-teman? Kita lihat bagaimana kali ini Malaysia diperbudak oleh Amerika ini. Saya ingat Tengku Zafrul tinggal sebulan je lagi jadi Menteri MITI. Bukan masalah dia dah. Dia jadi masalah negara dan masalah menteri-menteri selepas ini. Kerana sudah ada perjanjian, US can raise dan cakap, you tak buat, you langgar. Ya, oke, kita tanggapi dulu cuplikannya ya teman-teman ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Menteri Zafrul toh cuman sebentar lagi, apapun masalahnya ke depannya gitu kan, apapun masalah Malaysia ke depannya bukan urusan dia lagi, tapi urusan menteri-menteri yang akan menjabat berikutnya gitu kan. Jadi ketika masalah ini muncul nih dari tarif 0% yang katanya menguntungkan, yang katanya Malaysia hebat mendapatkan tarif 0% gitu kan. Justru di Malaysia sendiri ini mendapatkan menjadi polemik yang sangat besar, dan bahkan Tengku Zafrul dihajar habis-habisan gitu kan oleh masyarakat ataupun juga banyak kalangan di Malaysia ya. Dan itu salah satunya itu dia enak mau kayak gini mau kayak gitu, kesepakatan apapun yang dia bikin dia tuh sebentar lagi gitu kan lengser, menjabat dari menterinya juga bentar lagi gitu kan. Masalah kedepannya ini yang akan dihadapi oleh menteri-menteri berikutnya itu. Jadi macam Wan Faisal. Terus ruqyah perjanjian syaitan. Bacalah dulu. Jadi saya ambil masa beberapa hari juga, bukan saja baca perjanjian, tapi saya juga semak lah dengan perjanjian dengan negara-negara lain. Dari segi kedudukan sebenarnya net benefit secara kewangannya macam mana kepada kita lah. Saya mungkin ambil sedikit masa ni dalam 5-6 minit untuk saya dengan secara cepat bagi kerangka perjanjian dan sebagainya kan. Satunya ialah perjanjian ini tak sama macam perjanjian-perjanjian yang kita faham. Okey. Perjanjian yang kita faham ni adalah kita berunding
untuk kerjasama bersama. Jadi I bring this to the table, you bring that to the table. Ini contractually kita begini. Perjanjian yang mereka tahu selama ini atau yang mereka inginkan, Malaysia inginkan adalah mereka itu duduk bersama ya, antara Malaysia dan juga mereka itu duduk bersama ngebahas gitu kan perjanjian-perjanjian apa yang akan disepakati, bukan sebelah pihak kayak yang berlaku saat ini. Itu pun nama reciprocal tariff itu pun daripada awalnya di satu dunia secara akademiknya tidak tepat dan dipersoalkan, kerana dia bukan soal kerajaan Malaysia mengenakan tarif kepada barang import daripada US, oleh itu US bertindak balas mengenakan tarif balas. Reciprocal tariff yang dibuat oleh US ini ialah kerana dia melihat kepada imbangan dagangan. Dia mengatakan bahawa US mengimport lebih banyak barang Malaysia berbanding dengan Malaysia membeli barang US. Maka lebihan dagangan yang memberi manfaat kepada Malaysia ini, dia nak perbetulkan caranya ialah dengan mengenakan unilateral tariff, kerana dengan cara itu harga barang Malaysia lebih mahal. Maka itu kalau tidak dirunding akan menyebabkan harga barang Malaysia kurang berdaya saing dan tidak dibelilah. Itu latar belakang dia kan. Jadi perjanjian ini lebih kepada basically take it or leave it, ataupun yalah, saya cuba cari perkataan yang mungkin lebih lunak daripada ugutan lah. Masa kita memilih Daripada ancaman ya teman-teman ya. kepada paksaan. Dia nyari bahasa yang lebih Kalau lembut daripada ancaman. kamu tidak ada memasuki perjanjian ini, maka saya akan kenakan tarif asal dia 25% sekarang. So that has Tarifnya itu 25% ya teman-teman awalnya. prosesnya. Sebelum kita buat keputusan lah, ini baik ke tidak, ini Tengku Zafrul bagus buat kerja semua ni kan, kita juga kena bandingkan perjanjian yang Malaysia itu dengan perjanjian yang US tanda tangan dengan negara-negara lain. Kerana kita kena ingat kan, dia bermula daripada perjanjian yang banyak negara tidak ada pilihan, kena berunding, dan melalui perjanjian itu US bagi syarat-syarat kan. Jadi kalau tengok kepada perjanjian-perjanjian setakat ini, kalau di rantau ASEAN yang telah tanda tangan hanya dua, Malaysia dengan Cambodia. Jadi saya habiskan masa banding clause demi clause lah antara Malaysia dengan Cambodia kan. Negara lain yang sudah ada kerangka perbincangan seingat saya ialah Thailand dan Vietnam, tapi belum tanda tangan lagi. So maksudnya perbincangan dan rundingan itu masih berlaku. Negara macam Indonesia dan Singapura sampai sekarang pun belum ada kerangka, tak nampak lagi kerangka lah, maksudnya perbincangan itu mungkin berlaku dan belum lagi mencapai persetujuan untuk kerangka pun lagi. Ya, sebab dia kena ada framework of agreement, kerangka itu. Oke, dari beberapa negara yang ada di ASEAN ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, yang sudah tanda tangan adalah Kamboja dan juga Malaysia. Ya, meskipun negara-negara lain sudah membuat pembicaraan ataupun juga kesepakatan, tapi belum finish ya, belum sampai ke tahap tanda tangan. Dan itu pun orang ini sudah melakukan perbandingan nih, perjanjian-perjanjian yang berlaku antara Malaysia Amerika dan juga Kamboja Amerika. Itu tuh perjanjian Kamboja jauh lebih baik gitu kan. Kesepakatan yang didapat oleh Kamboja jauh lebih baik ketimbang perjanjian-perjanjian yang didapat oleh Malaysia. Kita juga kena tengok kepada kesan rundingan dan juga timbal balik yang kita bagi ni kepada berapa banyak tarif dikurangkan. Jadi saya nak mula dengan begini kan. Sebelum saya nak banding semua ni kan, kita kurangkan tarif 25% ke 19%. Cambodia pun 19% lah. Cambodia pun 19%. Negara lain pun 19%. Vietnam saya ingat daripada 40 ke 20.
Tapi Vietnam tu sebab dia punya lebihan dagang. Oke, nah jadi teman-teman, seperti apa sih tarif 0% sebenarnya tarif 0% yang didapatkan oleh Malaysia ini? Jadi tarif 0% ini tidak meliputi semua sektor atau semua produk ya teman-teman, hanya produk-produk tertentu saja. Oke teman-teman, nih di sini kita bisa lihat ya dari beberapa produk, hanya sedikit produk yang menguntungkan Malaysia gitu kan. Di sini tercantum ada beberapa produk yang memang tidak begitu menguntungkan ya untuk Malaysia ya, seperti peralatan dirgantara atau kayak misalkan farmasi gitu, karena itu semua bukan produk unggulan Malaysia, bahkan jarang sekali di Malaysia, seperti kakao gitu kan. Kakao juga apa itu kakao gitu kan, di Malaysia nggak ada. Nah sementara yang di sini yang lebih signifikan gitu kan, yang menguntungkan Malaysia adalah hanya di minyak kelapa sawit aja. Ekspor Malaysia yang paling menguntungkan lah gitu kan, yang paling menguntungkan adalah di sini minyak kelapa sawit. Kurang lebih ya minyak kelapa sawit ini ada sekitar di 4 atau 5 besar gitu kan dari seluruh ekspor yang ada di Malaysia. Tapi sisanya yang lain tuh adalah ekspor-ekspor yang gak berguna. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat secara sepintas, memang Malaysia ini diuntungkan dengan tarif 0%, dan ini sangat luar biasa sekali ya kalau misalkan untuk promosi, untuk iklan gitu kan, untuk menipu rakyat gitu kan. Kita dapatkan tarif 0%, sementara apa yang didapat oleh Malaysia sebenarnya gitu kan, di belakang itu semua ada apa gitu kan. Di sini yang diuntungkan adalah pabrik farmasi ya teman-teman, yang mendapatkan tarif 0% itu. Tapi yang kita tahu hanya beberapa saja gitu kan, pabrik farmasi yang ada di Malaysia gitu, pabrik besar farmasi yang ada di Malaysia itu hanya sedikit gitu kan, sementara yang dapat potongan 0% itu adalah farmasi. Ini bahkan di antara banyak kesepakatan yang tanda tangani oleh Malaysia gitu kan, perjanjiannya dengan Amerika, ada salah satu kesepakatan yang memang sangat kontroversial ya teman-teman. Bahkan Malaysia untuk kerjasama dengan negara lain aja itu harus butuh persetujuan dari Amerika gitu kan, harus ada persetujuan dari Amerika. Nah ini yang jadi viral ya teman-teman, yang jadi rame gitu kan di Malaysia. Mau kerjasama dengan negara lain, kenapa harus mendapatkan persetujuan dari Amerika gitu kan. Nah disinilah Menteri Zafrul menjelaskan bahwa itu kita berhak untuk konsultasi katanya. Tapi di sisi lain banyak pihak yang mengatakan bahwa, termasuk orang ini ya teman-teman, orang yang tadi, dia bilang bahwa itu tuh wajib gitu, sebuah kewajiban untuk Malaysia sebelum bekerja sama dengan negara lain harus berunding dulu dengan Amerika. Kalau Amerika nggak setuju, ya bisa aja tarifnya dibalikin lagi, misalkan ke 25% tadi, bukan ke 19% ya teman-teman, tapi ke 25% dari tarif 0% ini. Nah ini adalah salah satu perjanjian yang memang menuai kontroversi ya di Malaysia itu sendiri. Belum lagi kayak pajak-pajak gitu kan, yang dibebasin pajak kayak medsos dan lain-lain, yang dimana gitu kan Amerika bebas berdagang di Malaysia tanpa adanya pajak. Dan itu tuh kalau kemarin mereka bilang Indonesia menggadaikan harga diri, lalu yang ini apa gitu kan, menjual bangsanya. Kemarin mereka bilangnya kalau Indonesia menjual bangsanya gitu ya. Lalu kalau ini apa gitu kan, yang mereka lakukan ini apa? Kalau kita kayak gitu aja menjual bangsa, yang ini apa teman-teman? Ini ya teman-teman, untuk saat ini Malaysia kalau mau ngambil keputusan aja itu harus ada izin dari Amerika. Kalau mau apa-apa harus ada izin dari Amerika. Dan Amerika mau jualan kayak misalkan medsos apa segala macam dan lain-lain, yang dimana kalau di Indonesia itu adalah sumber penghasilan yang sangat luar biasa. Di sana nggak boleh Malaysia mengutin pajak dari sana. Keren nggak? Oh luar biasa ini. Oke, dan itulah teman-teman ya, sebenarnya masih banyak, nanti kita coba bahas di sesi yang berbeda ya, karena di sini saya pengen nanggepin dulu pernyataan ini ya dari podcast ini. Siapa saya nggak tahu namanya, tapi ini keren, kemarin pas lagi lewat gitu kan pernyataannya. Oh ternyata memang iya, di Malaysia pun ini ramai. Saya pikir di Indonesia aja yang mempermasalahkan tentang kesepakatan yang terjadi itu, bahwa banyak dirugikan daripada diuntungkan Malaysia ini. Tapi ternyata di Malaysia pun jauh lebih ramai teman-teman. Nah, nanti kita coba bahas lagi atau tanggapin lagi dengan versi yang berbeda ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton sampai sejauh ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat kalian yang sering dukung channel ini dari manapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.